Intan. Begitulah nama gadis cilik ini. Ia anak dari Siling, seorang warga dusun yang tinggal di Sukaria. Ia menunjukkan hasil gambar anaknya pada Maran. Maran terdiam. Di benaknya tergambar sebuah kota investasi besar yang ada dekat dengan dusunnya, di mana beberapa orang saja warganya yang dapat bekerja di sana. Hanya sebagai pekerja biasa. Pendidikan dan kualitas sumber daya manusia menjadi alasannya. Ini terjadinya seperti di Jawa, Pak. Mereka bilang di Jawa itu begitu pertama-tamanya lahan masyarakat itu luas, ya kan? Lama kelama dijual. Akhirnya semua pun menjadi pengangguran, semua pun menjadi tidak ada punya tanah, ya kan? Jadi terjadi juga di Kendawangan seperti ini, Pak. Orang-orang kita. Tapi selalu kita mengingatkan, tapi selalu juga mereka melepaskan lahan mereka. Faktornya ekonomi. Banyak Pak di Sukaria ini mendesak anaknya akan mau SMA, lahannya dijual untuk biaya anaknya sekolah. Kami sangat memprihatinkan juga di Sukaria ini karena belum ada satupun anak-anak yang punya pendidikan tinggi. Kami di Sukaria ini SDM, pengetahuan, karena pengetahuannya itu tinggal cukup beli, ya kan, datang dari orang. Jadi uang seberapa dapat juga pun, uang kita tuh banyaknya lari kurang. Jadi seberapa pun hasil, tetap kurang. Mikip, begitulah pria itu disapa. Ia adalah salah satu tokoh masyarakat Silingan Sukaria. Ia berharap anak-anak Sukaria memiliki pendidikan yang layak nantinya. Sukaria sendiri adalah salah satu dusun dari sekian dusun di Kecamatan Kendawangan yang bertetangga dengan kawasan industri pertambangan yang ditetapkan secara nasional oleh pemerintah pusat. Kendawangan sendiri sebuah kecamatan yang terletak di pesisir laut. Walau dikelilingi pulau oleh perusahaan perkebunan besar, tapi karena minimnya tingkat pendidikan warganya menjadi salah satu faktor yang menghambat bagi warga di dusun itu untuk mendapat tempat strategis bekerja dalam perusahaan itu. Adalah seorang Nikodemus Maran, atau sering disapa dengan Maran. Pria muda yang berasal dari Silingan ini sekarang menjabat sebagai kepala dusun Sukaria. Sederhana dan memiliki kepedulian yang tinggi pada daerahnya, lingkungan, dan gereja. Sebagai kadus, ia memiliki tanggung jawab yang besar bagi warganya. Kita berusaha semampu-mampunya dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kita kan namanya manusia ini tidak luput dari kesalahan dan bermacam-macam tantangan kan. Nah, tapi kita tetap komitmen. Jadi kalaupun ada misalnya masalah lain, kita bisa hadapi berkat adanya tadi kan dengan keyakinan dan kebersamaan itu. Sukaria dulu memiliki potensi hutan yang luar biasa, tapi alih fungsi lahan dan pembalakan liar telah mengubah segalanya. Namun Tuhan memberi berkat yang luar biasa bagi kawasan yang tak jauh dari tepi laut ini. Satu di antaranya potensi madu dari lebah liar. Yang pertama tuh dia kan datang kayak 1 ekor 2 ekor gitu. Lalu saya pikir itu saya buat tempat
buat tempat seperti inilah. Nah, kebetulan juga dia kan datang 1 kotak, 2 kotak, bahkan sampai sekarang. Kita tidak tahu juga dia datang dari mana-mana dari hutan kan. Memang saya lihat kan, sering saya buka-buka, kalau dia udah, saya lihat udah ada madunya kan saya panen gitu. Nah, kalau belum ya saya tutup lagi. Dia kan mau dilihat dulu, jangan sembarang dipanen. Kalau dia masih muda baru 1 bulan misalnya, itu kan tergantung induknya. Kalau induknya banyak dia cepat berisik. Kalau induknya dikit itu lama, main 5-6 bulan gitu. Itulah saya katakan tuh, kalau induknya banyak itu kotaknya juga besar, itu 5-6 botol isinya. Adanya madu berarti adanya lebah kan berarti ada hutan kan. Berarti tanggung jawab saya Bu sebagai kepala dusun pertama untuk menjaga kelestarian hutan. Kalaupun memang tidak ada hutan berarti kita harus gimana untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk menanam pohon ataupun tanaman-tanaman yang bermanfaat di lokasi yang sekarang tidak terkelola. Itu kan kita udah ajak masyarakat kemarin dengan kawan-kawan supaya lebih banyak menanam pohon ataupun tanaman-tanaman yang bermanfaat. Itu yang kita udah sampaikan setiap kali kita ada musyawarah setingkat dusun tuh. Rantai pemasaran adalah hal yang penting dalam tiap usaha produktif. Hal inilah yang menjadi kendala. Baik di Dusun Sukaria itu memang kita lihat banyak anggota CU, jadi kita juga lihat akar permasalahannya. Oleh karena itu kita berdiskusi dengan Pak Maran dan anggota yang lain untuk mencari jalan keluarnya, maka kita bentuk kelompok SAG dan kita juga dibantu dan didukung susteran dari Kongregasi ACI. Bertempat di biara kongregasi SCI, mereka berdiskusi membentuk kelompok peternak lebah madu. Harapan saya orang di Sukaria bisa maju dengan bisnis madu. Ya, mereka bisa merawat lebah dengan baik untuk pelan-pelan bisnis mereka bisa menjadi buat bagus untuk keluarga mereka. Saya pikir kalau ibu-ibu tanam bunga-bungaan di dekat rumah, itu lebih senang dan banyak sekali kualitas madu masih bisa lebih baik. Masa depan kita semua adalah pendidikan. Ketika kita ada pendidikan, kita bisa pilih masa depan mau membuat apa. Ini dari pendidikan kita ada, mulai dari kecil. Kalau buat sederhana seperti madu, bisa menolong anak untuk menjadi orang yang ada masa depan. Setelah sepakat, masalah berikutnya adalah masalah kemasan. Oh, jadi gini Pak Maran, apa pengemasan nih, botolnya Pak. Yang kita lihat di internet kan seperti ini nih. Seperti ini pilihannya, ini kan tergantung ukurannya. Mungkin kalau yang terlalu besar kan. Mereka pun membuat kemasan dan label yang menarik sehingga memikat para konsumennya. Menariknya, dari keuntungan bersama, mereka kembalikan pada alam dengan usaha menanam tanaman berbunga yang menghasilkan nektar bagi lebah. Maran memang seorang tokoh muda yang memiliki semangat memajukan warganya. Untuk masalah kelompok yang akan kita bentuk ini, semoga kan bermanfaat terutama untuk orang tua, bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, supaya bermanfaat untuk kedepannya. Dan karena pendidikan ini penting, bagaimana kami, yang jelas saya sebagai pengurus mendukung sepenuhnya atas pertama terbentuknya kelompok madu yang awalnya dari masyarakat dan kedepannya pun untuk masyarakat. Selanjutnya pendidikan yang kita harapkan untuk anak-anak kita itu yang berkualitas, bermartabat dan handal, supaya bisa diterima
terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kampung Dusun Silingan Sukarya ini, seperti perusahaan internasional seperti WHW, dan ada lagi perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti BGA, HKI, dan lain sebagainya. Didampingi CUPS, mereka juga melaksanakan kegiatan workshop. Maran dapat bernafas lega. Satu lagi potensi wilayahnya yang ia gali bersama warga dan CUPS untuk meningkatkan ekonomi warga. Ekonomi warga meningkat, berarti kesempatan menempuh pendidikan yang lebih baik juga meningkat. Sumber daya manusia meningkat ke depannya, berarti kesempatan kerja lebih baik bagi warganya kelak juga terbuka luas. Efek domino yang merupakan bagian dari cerita perubahan dari sebuah dusun. Madu harapan itu betul membuka harapan mimpi bagi tunas-tunas muda untuk mengejar cita-citanya. Dan benarlah, kekuatan yang dibangun bersama atas nama kesadaran dan kesamaan nasib betul akan mengangkat sebuah kaum. SHG menjadi sebuah pilihan jalan panjang perjuangan untuk memberdayakan. Salam. Film ini didedikasikan untuk seluruh anggota CU Pancur Solidaritas. Madu kami, madu harapan. Madu harapan.